Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Selamat datang di kanal kita, tempat kita belajar bersama-sama tentang ilmu Islam, makrifat, tauhid, dan rahasia-rahasia ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas rahasia doa cepat dikabulkan Allah. Mulai dari adab, waktu mustajab, hingga meneladani doa para nabi. Semoga melalui pembelajaran ini, kita tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga mendapat pahala dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk mari kita mulai belajar bersama dengan hati yang ikhlas, pikiran yang terbuka, dan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna doa dalam Islam. Doa dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang paling mulia karena menunjukkan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah lainnya yang terkadang membutuhkan perantara, doa adalah komunikasi personal yang paling murni, di mana seorang hamba menyampaikan permohonan, keluh kesah, syukur dan harapannya langsung kepada Sang Pencipta. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hambanya dan doa yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Mana dekat di sini bukan sekadar fisik, tetapi dekat dalam pengertian mendengar, memperhatikan, dan menanggapi doa hamba dengan cara terbaik menurut hikmahnya. Artinya, doa bisa dikabulkan secara langsung, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga mencerminkan pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai masalah: kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan keuangan. Doa menjadi sarana utama untuk mencari pertolongan dan keberkahan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi." Hadis ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya amalan spiritual semata, tetapi juga fondasi yang menjaga keimanan seseorang tetap teguh. Dengan doa, seorang hamba menegaskan tauhidnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberi pertolongan dan mengubah keadaan. Selain itu, doa juga menjadi sarana introspeksi, di mana seseorang menilai niat, kesungguhan, dan kualitas hubungannya dengan Allah SWT. Dalam praktiknya, doa dapat dilakukan kapan saja, tetapi ada adab-adab yang perlu diperhatikan agar doa lebih mustajab. Misalnya, memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan memanjatkan doa dengan hati yang khusyuk. Seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, menjelaskan bahwa doa yang dilakukan dengan penuh penghayatan dan mengikuti adab yang benar hampir tidak akan tertolak. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang menghadapi ujian, ia tidak hanya belajar, tetapi juga berdoa agar Allah memberikan pemahaman dan ketenangan. Atau ketika menghadapi kesulitan ekonomi, doa menjadi sarana memohon rezeki halal dan berkah, sambil tetap berusaha dengan cara yang diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga sarana membangun ikhtiar dan kesadaran spiritual. Dengan memahami makna doa secara mendalam, seorang muslim akan menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan dalam doa memiliki nilai, dan setiap kesungguhan hati akan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk pengakuan atas kebesaran Allah dan kelemahan manusia, serta jalan untuk memperkuat hubungan spiritual yang membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Adab berdoa yang dianjurkan doa dalam Islam tidak hanya sekadar mengucapkan kata-kata permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memerlukan adab atau etika tertentu agar doa lebih diterima dan dikabulkan. Adab berdoa adalah bentuk penghormatan seorang hamba kepada Sang Pencipta dan menunjukkan kesungguhan serta ketulusan hati. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya adab dalam doa,
melalui sabdanya dalam hadis riwayat Tirmizi, "Doa adalah senjata orang mukmin. Hendaklah kalian meminta dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa, dan bersikap rendah hati di hadapan Allah." Salah satu adab yang dianjurkan adalah menghadap kiblat saat berdoa. Menghadap arah Ka'bah bukan kewajiban mutlak, tetapi sunnah yang menunjukkan kesadaran seorang hamba tentang arah spiritual dan kesatuan umat Islam dalam beribadah. Menghadap kiblat dalam doa juga menimbulkan rasa khusyuk dan konsentrasi yang lebih tinggi. Adab kedua adalah berdoa dalam keadaan suci, yaitu setelah berwudu atau dalam keadaan bersih dari hadas. Bersuci sebelum berdoa mencerminkan keseriusan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci juga menenangkan hati sehingga doa dipanjatkan dengan penuh penghayatan. Dalam praktiknya, seseorang bisa memilih waktu setelah sholat fardu ketika wudu masih suci, sehingga doa lebih fokus dan khusyuk. Selanjutnya, mengangkat tangan saat berdoa juga termasuk adab sunnah yang dianjurkan. Mengangkat tangan menggambarkan sikap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kerendahan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, "Doa yang paling utama adalah doa ketika seseorang mengangkat tangannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh." Adab berikutnya adalah memulai doa dengan memuji Allah dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian kepada Allah menunjukkan kesadaran kita akan keagungannya, sedangkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh syafaat Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Selain itu, menghadirkan hati dan khusyuk saat berdoa merupakan adab yang sangat penting. Doa yang diucapkan dengan hati kosong atau tergesa-gesa cenderung menjadi doa yang kurang diperhatikan. Khusyuk berarti penuh penghayatan, merasakan kerendahan diri, dan yakin bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan hambanya. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa menjelaskan bahwa doa yang dilakukan dengan kesungguhan hati, penghayatan, dan keyakinan penuh akan hampir pasti dikabulkan oleh Allah. Contoh praktisnya adalah saat seseorang menghadapi ujian atau masalah keluarga. Mengangkat tangan, memulai dengan pujian dan salawat, serta menenangkan hati dapat membuat doa lebih terasa mendalam dan fokus. Selain itu, penting untuk menghindari sikap tergesa-gesa, putus asa, atau mengulangi doa tanpa penghayatan. Dengan memperhatikan adab-adab ini, doa menjadi sarana ibadah yang tidak hanya menyampaikan permohonan, tetapi juga menumbuhkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang menjaga adab dalam doa akan merasakan ketenangan, keyakinan, dan keikhlasan, sehingga doa yang dipanjatkan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpotensi lebih cepat dikabulkan. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dalam Islam, doa adalah ibadah yang bisa dilakukan kapan saja. Namun terdapat waktu-waktu tertentu yang dikenal sebagai waktu mustajab, yaitu saat doa memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Memahami dan memanfaatkan waktu-waktu ini bukan hanya memperkuat hubungan spiritual, tetapi juga menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam beribadah. Salah satu waktu mustajab yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan memberikan kesempatan bagi hambanya untuk berdoa, memohon ampunan, dan meminta kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, niscaya akan aku ampuni. Dan siapa yang meminta, niscaya akan aku beri." Waktu sepertiga malam terakhir sering dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk salat tahajud dan doa pribadi. Para ulama menekankan bahwa doa yang dipanjatkan pada waktu ini sangat mustajab karena hamba sedang berada dalam kesendirian dan keheningan, memungkinkan hati lebih khusyuk dan fokus. Selain itu, waktu mustajab lainnya adalah antara azan dan iqamah. Pada saat ini, hati manusia cenderung lebih tenang
dan lingkungan sekitar sedang menyiapkan diri untuk salat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Memanjatkan doa pada waktu ini dapat dilakukan dengan memohon keberkahan, ampunan, dan segala kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktisnya adalah ketika seseorang menunggu salat Jumat, ia dapat memanfaatkan momen ini untuk berdoa karena suasana penuh berkah dan khusyuk. Waktu mustajab lainnya termasuk setelah salat wajib. Karena saat itu hati dan tubuh masih dalam keadaan suci dan wudu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, doa yang dipanjatkan setelah salat wajib adalah doa yang paling mustajab. Mengambil waktu ini untuk berdoa dapat meningkatkan kualitas doa karena dilakukan dengan hati yang tenang dan fokus. Contoh penerapannya adalah memanjatkan doa setelah salat zuhur, asyar, atau maghrib, memohon pertolongan Allah dalam urusan keluarga, pekerjaan, dan rezeki. Selain itu, hari Jumat, terutama saat imam naik mimbar hingga selesai salat Jumat juga termasuk waktu mustajab. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada satu waktu pada hari Jumat di mana seorang hamba tidaklah meminta sesuatu kepada Allah melainkan akan dikabulkannya. Terakhir, waktu menjelang berbuka puasa. Juga dikenal mustajab karena saat itu hamba sedang menahan lapar dan dahaga untuk mengharap ridha Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, doa orang yang berpuasa saat berbuka tidak ditolak. Dengan memahami waktu-waktu mustajab ini, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas doanya, memaksimalkan kesungguhan hati, dan memanfaatkan momen spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanjatkan doa pada waktu-waktu tersebut tidak hanya meningkatkan peluang dikabulkan, tetapi juga menumbuhkan kedisiplinan spiritual dan kesadaran akan kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Niat yang ikhlas dan yakin. Dalam Islam, doa bukan hanya sekadar ucapan lisan, tetapi harus disertai niat yang ikhlas dan keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya pada waktu yang tepat. Keikhlasan dan keyakinan adalah fondasi utama agar doa diterima. Karena doa yang diucapkan tanpa kesungguhan hati atau dengan keraguan cenderung kurang berharga di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya niat dan keyakinan dalam berdoa melalui sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, atau Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaklah dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis ini menegaskan bahwa seorang hamba harus berdoa dengan keyakinan penuh, tanpa ragu, karena Allah SWT Maha mengetahui kapan, bagaimana, dan apa yang terbaik bagi hambanya. Keraguan atau sikap setengah hati dalam doa bisa membuat hati kurang khusyuk, sehingga mengurangi keberkahan doa itu sendiri. Keikhlasan dalam berdoa berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama, bukan sekadar meminta sesuatu untuk kepentingan duniawi semata. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, doa yang paling dicintai Allah adalah doa yang dilakukan dengan tulus, memohon yang halal, dan menghindari yang haram. Hal ini berarti bahwa selain niat yang tulus, seorang hamba juga harus memperhatikan cara dan isi doanya. Doa yang mengandung permintaan untuk hal-hal yang haram atau merugikan orang lain tidak akan diterima, karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan etika Islami. Dalam praktiknya, niat yang ikhlas dan keyakinan dapat diwujudkan dengan beberapa langkah. Pertama, sebelum berdoa, seorang muslim harus menenangkan hati, mengambil wudu jika memungkinkan, dan mengingat kebesaran Allah. Kedua, saat mengucapkan doa, fokuskan seluruh pikiran dan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan hanya Dia yang mendengar. Ketiga, jangan terburu-buru atau berputus asa jika doa belum segera dikabulkan. Pahami bahwa Allah memiliki hikmah dan waktu terbaik untuk setiap doa. Contoh praktisnya adalah ketika seseorang memohon kesembuhan bagi anggota keluarga yang sakit. Dengan niat yang ikhlas, ia bukan hanya berharap anggota keluarganya sembuh,
tetapi juga menerima jika kesembuhan terjadi sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap yakin bahwa doa yang tulus akan membawa manfaat, baik berupa kesembuhan fisik maupun spiritual. Para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa keyakinan dan ikhlas adalah kunci doa mustajab. Doa yang diiringi kepasrahan, kesungguhan, dan keikhlasan hati tidak hanya meningkatkan peluang dikabulkan, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin dan kedekatan spiritual dengan Allah SWT. Dengan memahami pentingnya niat yang ikhlas dan keyakinan, seorang muslim dapat memaksimalkan kualitas doanya, menjadikannya sarana memperkuat iman, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi ibadah yang memerlukan hati yang tulus, penuh pengharapan, dan keyakinan penuh kepada Sang Pencipta. Memulai doa dengan Asmaul Husna. Salah satu rahasia doa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memulai doa dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah dan agung. Setiap nama Allah menggambarkan sifatnya yang sempurna, dan dengan menyebut nama-nama ini, seorang hamba menegaskan keyakinannya pada kekuasaan, rahmat, dan kasih sayang Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafal dan memahaminya, niscaya masuk surga. Menyebut Asmaul Husna dalam doa bukan hanya sebagai bentuk pujian, tetapi juga sarana untuk menyesuaikan permohonan dengan sifat Allah yang relevan. Misalnya, ketika memohon rezeki, seorang hamba bisa memulai doa dengan menyebut nama Allah Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki. Ketika memohon kesembuhan, dapat menyebut Asy-Syafi'i, yang maha menyembuhkan. Dengan cara ini, doa menjadi lebih fokus, tulus, dan selaras dengan sifat Allah. Selain itu, memulai doa dengan Asmaul Husna menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam. Saat seorang hamba menyebut nama Allah, ia mengingat kebesaran, kasih sayang, dan keadilannya. Hal ini membuat hati lebih khusyuk dan menimbulkan rasa tawakal, yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya berdoa dengan hati yang penuh keyakinan, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Doa yang dimulai dengan pujian kepada Allah dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan lebih cepat dikabulkan. Dalam praktiknya, seorang muslim bisa memulai doa dengan kalimat seperti Ya Ar-Razak, Ya Al-Ghafar, Ya Ar-Rahman, limpahkan rezekimu yang halal dan berkah kepadaku dan keluargaku. Contoh lainnya, ketika menghadapi kesulitan hati atau masalah berat, doa bisa dimulai dengan menyebut nama Allah Al-Wadud, yang maha penyayang, atau Al-Qadir, yang maha kuasa, sehingga hati lebih tenang dan penuh pengharapan bahwa Allah mampu mengubah keadaan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa doa yang dimulai dengan Asmaul Husna memiliki potensi lebih besar untuk dikabulkan, karena menyelaraskan permohonan hamba dengan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Bengkulu antaranews.com /TTPS bengkuluantaranews.com berita 383.157 rahasia doa dikabulkan dengan 2 surat ini. Ustadz Adi Hidayat ungkap cara ampuhnya. Ini juga merupakan bentuk ikhlas dan kesungguhan, karena menunjukkan bahwa hamba memahami siapa yang dimintai pertolongan dan dengan sifat apa sebaiknya memohon. Selain itu, memulai doa dengan Asmaul Husna juga meningkatkan konsentrasi dan kekhusyukan. Dalam keadaan modern yang penuh distraksi, menyebut nama-nama Allah sebelum doa membantu menenangkan pikiran, memusatkan hati, dan menguatkan niat. Hal ini sejalan dengan prinsip adab berdoa, yaitu menghadirkan hati sepenuhnya saat berbicara dengan Sang Pencipta. Dengan memahami dan mempraktikkan doa dengan Asmaul Husna, seorang hamba tidak hanya memperbesar peluang dikabulkan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangun keimanan yang kokoh. Doa yang dimulai dengan nama-nama Allah mencerminkan tauhid, pengharapan, dan ketergantungan total kepada Sang Pencipta. Doa dalam posisi sujud-sujud merupakan salah satu posisi paling istimewa dalam ibadah salat,
karena menunjukkan kepasrahan dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi ini bukan sekadar gerakan fisik, tetapi simbol spiritual bahwa seorang Muslim menempatkan dirinya sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Doa yang paling dekat kepada Allah adalah doa dalam keadaan sujud." Hadis ini menegaskan bahwa saat sujud, seorang hamba memiliki kedekatan yang unik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang dipanjatkan di posisi ini memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Sujud menunjukkan totalitas hamba dalam mengakui kelemahan diri dan mengandalkan pertolongan Allah. Secara spiritual, sujud adalah momen ketika hati manusia berada pada kondisi paling rendah dan tulus. Dalam keadaan ini, seorang hamba menyingkirkan semua kesombongan dan keegoisan, menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Sujud menjadi sarana introspeksi, di mana seseorang merenungkan dosa, memohon ampunan, dan memanjatkan permintaan dengan hati yang paling murni. Selain itu, doa dalam sujud seringkali lebih khusyuk dibandingkan doa dalam posisi lain. Hal ini karena gerakan fisik yang menundukkan kepala ke tanah, membantu menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, dan menghadirkan kekhusyukan. Nabi Muhammad SAW sering memanfaatkan sujud dalam sholat sunnah dan tahajud untuk memohon hajat yang besar dan kecil, baik terkait dunia maupun akhirat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, seorang hamba seharusnya banyak berdoa dalam keadaan sujud, karena sesungguhnya ia paling dekat kepada Rabb-Nya ketika bersujud. Praktik doa dalam sujud dapat dilakukan dengan mengangkat tangan di sisi kepala atau menempelkan dahi ke tanah, sambil memanjatkan permohonan secara tulus. Misalnya ketika menghadapi kesulitan finansial, seorang hamba dapat sujud memohon rezeki yang halal dan berkah, sambil menenangkan hati dan menegaskan keimanan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan. Ulama menekankan bahwa doa dalam sujud sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti dan hati yang penuh pengharapan. Tidak perlu doa panjang atau rumit, tetapi fokus pada kesungguhan, ketulusan, dan keikhlasan. Contohnya, seorang hamba bisa memulai doa dengan memuji Allah, bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu memohon hajatnya dengan nama-nama Allah yang relevan, misalnya Ar-Rahman atau Al-Wadud, sesuai kebutuhan yang diminta. Selain itu, sujud juga dianjurkan di luar sholat wajib, seperti dalam sholat sunnah atau sujud tilawah. Dengan memperbanyak doa di posisi ini, seorang muslim tidak hanya meningkatkan peluang dikabulkan, tetapi juga memperdalam kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud menjadi simbol totalitas penghambaan, pengakuan tauhid, dan kesungguhan seorang hamba dalam mengharapkan pertolongan Sang Pencipta. Dengan memahami keutamaan doa dalam posisi sujud, seorang muslim dapat memanfaatkan momen ini untuk memaksimalkan kualitas doa, meningkatkan khusyuk, dan menumbuhkan rasa tawakal serta pengharapan kepada Allah SWT. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi gerakan hati menuju kedekatan spiritual dengan Allah yang menjadikan doa lebih berpotensi dikabulkan dan membawa ketenangan batin. Sedekah sebagai pengantar doa dalam Islam, sedekah bukan sekadar tindakan sosial atau membantu sesama, tetapi juga sarana spiritual yang dapat memperkuat doa. Nabi Muhammad SAW menekankan hubungan antara sedekah dan doa dalam hadis riwayat Ahmad. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan ia juga menjadi sebab dikabulkannya doa. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki dua fungsi penting: membersihkan hati dan meningkatkan peluang doa dikabulkan. Ketika seorang hamba memberikan sedekah, ia menumbuhkan keikhlasan, kepedulian terhadap sesama, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Semua ini menjadi energi positif yang mendukung doa agar sampai ke hadapannya. Sedekah juga dapat menjadi penyebab doa dikabulkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, doa yang dipanjatkan setelah sedekah seringkali mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hamba menunjukkan kepedulian dan penghambaan yang tulus. Secara tidak langsung, sedekah membersihkan hati dan memperluas rezeki, sehingga orang yang bersedekah merasa lebih tenang, percaya diri,
dan lebih fokus dalam berdoa. Dalam praktiknya, sedekah tidak harus dalam jumlah besar. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa bahkan bermahan sebiji kurma atau seteguk air yang diberikan dengan ikhlas dapat menjadi sebab dikabulkannya doa. Hal ini menekankan bahwa niat yang tulus lebih penting daripada besar kecilnya sedekah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki." Ayat ini menegaskan bahwa sedekah yang ikhlas akan berlipat ganda pahalanya dan menjadi sebab berkah dalam hidup, termasuk dalam hal dikabulkannya doa. Dengan memberikan sedekah, seorang hamba menunjukkan kepasrahan dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membangun hati yang bersih dan tulus. Contoh praktisnya adalah ketika seseorang menghadapi kesulitan keuangan. Memberikan sedekah meskipun dalam jumlah kecil, sambil memohon rezeki halal dan berkah, menunjukkan ketulusan dan keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rezeki sejati. Dengan cara ini, doa menjadi lebih khusyuk, ikhlas, dan penuh pengharapan. Selain itu, sedekah dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari menyisihkan sebagian rezeki untuk orang yang membutuhkan. Kebiasaan ini tidak hanya mendekatkan hamba kepada Allah, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, empati, dan kepedulian sosial yang secara spiritual meningkatkan kualitas doa. Ulama menekankan bahwa sedekah dan doa adalah pasangan yang saling menguatkan. Sedekah menyiapkan hati dan membersihkan jiwa, sementara doa mengekspresikan pengharapan dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami prinsip ini, seorang muslim dapat memaksimalkan kekuatan doa, memperkuat ikhlas, dan meningkatkan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, sedekah bukan sekadar amal sosial, tetapi juga pengantar dan penyempurna doa, yang membuka pintu berkah, ampunan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari makanan dan minuman yang haram. Dalam Islam, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dikabulkannya doa adalah kebersihan hati dan jasmani, termasuk menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya makanan yang halal adalah bagian dari iman, dan makanan yang haram menjadi penghalang doa sampai diterima." Hadis ini menegaskan bahwa apa yang masuk ke tubuh seorang muslim berpengaruh langsung terhadap kualitas doa dan hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang halal dan thayyib tidak hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga menenangkan hati, sehingga doa yang dipanjatkan lebih tulus, khusyuk, dan efektif. Mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, seperti hasil riba, mencuri, atau yang berasal dari hewan yang tidak disembelih, menurut syariat, dapat menjadi penghalang doa. Hal ini disebabkan karena hati dan jasmani seorang hamba tercemar oleh hal-hal yang tidak sesuai syariat, sehingga doa yang dipanjatkan kehilangan keberkahan dan keberterimaan di sisi Allah. Dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik dari bumi, dan jangan mengikuti langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Ayat ini menunjukkan bahwa hanya makanan halal dan baik yang dapat menjaga kemurnian tubuh dan hati seorang hamba, sehingga doa yang dipanjatkan menjadi lebih mustajab. Makanan halal tidak hanya menyangkut status hukumnya, tetapi juga ira kebersihan, keamanan, dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Praktik sehari-hari menjaga makanan dan minuman halal dapat dimulai dari memastikan sumber rezeki yang diperoleh. Misalnya, seorang muslim sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan, bisnis, atau usaha yang dijalankan menghasilkan pendapatan yang halal. Selain itu, ketika membeli makanan atau minuman, pastikan terdapat sertifikasi halal atau sesuai syariat Islam. Selain menghindari yang haram, seorang muslim juga dianjurkan untuk memilih makanan dan minuman yang thayyib atau baik,
yang menyehatkan tubuh dan memberikan energi positif untuk beribadah. Contohnya adalah buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan daging yang disembelih sesuai syariat. Makanan yang baik menenangkan pikiran, sehingga doa dapat dipanjatkan dengan lebih fokus dan tulus. Ulama menekankan bahwa menjaga halal dan thayyib tidak hanya terkait dengan konsumsi pribadi, tetapi juga dengan cara memperoleh makanan, seperti tidak menipu, mengambil hak orang lain, atau berbuat curang dalam transaksi. Dengan demikian, doa yang dipanjatkan akan lebih diterima Allah SWT karena hati dan jasmani hamba dalam keadaan bersih dan penuh keberkahan. Contoh praktisnya adalah ketika seseorang berdoa memohon rezeki yang berkah sambil memastikan bahwa seluruh penghasilan yang dimakan atau digunakan berasal dari sumber halal. Kebiasaan ini tidak hanya memperbesar peluang doa dikabulkan, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kesadaran spiritual, dan kepatuhan pada syariat. Dengan demikian, menghindari makanan dan minuman haram menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat doa, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diiringi dengan hidup yang halal dan thayyib akan lebih mudah diterima, membawa keberkahan, dan menumbuhkan ketenangan batin seorang muslim. Meneladani doa para nabi saleh, satu rahasia doa cepat dikabulkan Allah SWT adalah meneladani doa-doa para nabi. Karena mereka merupakan hamba-hamba pilihan yang selalu berhubungan langsung dengan Allah SWT dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan keyakinan. Nabi-nabi telah memberikan contoh konkret bagaimana doa seharusnya dipanjatkan, baik dalam kesulitan maupun saat mendapatkan nikmat, sehingga menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang zaman. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan doa Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan. Dan ingatlah Nabi Yunus ketika ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu ia berkata, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim." Doa Nabi Yunus alaihissalam ini menunjukkan kesadaran diri, pengakuan dosa, dan pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam keadaan putus asa. Doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Yunus diselamatkan dari kesulitan. Dari sini kita belajar bahwa doa yang mencakup pengakuan kelemahan diri, pengharapan penuh kepada Allah, dan penyerahan total sangat efektif. Selain Nabi Yunus alaihissalam, sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi contoh teladan dalam doa, memohon keturunan dan perlindungan bagi kaumnya. Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-84, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk orang yang saleh, dan jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan salat." Doa ini menunjukkan kombinasi antara permohonan duniawi dan akhirat orang, di mana seorang hamba memohon kebaikan untuk dirinya dan keluarganya, sambil tetap menegaskan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini bisa dijadikan pedoman bagi setiap muslim dalam memanjatkan doa, menggabungkan kebutuhan pribadi dengan kebaikan bagi orang lain dan akhirat. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh doa-doa yang pendek namun penuh makna, termasuk doa memohon hidayah, ampunan, dan perlindungan dari godaan setan. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya di belakangnya dikabulkan oleh Allah meskipun ia tidak mengetahuinya." Hal ini menunjukkan kekuatan doa yang mengandung niat baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan meneladani doa para nabi, seorang muslim belajar mengatur kata-kata, niat, dan fokus hati sehingga doa menjadi lebih tulus dan penuh makna. Praktik meneladani doa para nabi dapat dilakukan dengan mempelajari doa-doa mereka melalui Al-Quran dan hadis orang, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan pribadi. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan ekonomi, seorang muslim bisa meneladani doa Nabi Zakaria alaihissalam yang memohon keturunan dan rezeki halal sambil tetap berikhtiar. Dengan meneladani doa para nabi, seorang muslim tidak hanya belajar cara berdoa yang efektif, tetapi juga menumbuhkan keteladanan spiritual, kesabaran, dan keikhlasan.
yang kesemuanya merupakan faktor penting agar doa lebih cepat dikabulkan Allah SWT. Doa menjadi lebih dari sekadar permintaan. Ia menjadi sarana membangun iman, tauhid, dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal merupakan kunci terakhir dalam rahasia doa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seorang hamba berdoa dengan ikhlas, mengikuti adab, memilih waktu mustajab, dan meneladani doa para nabi, langkah berikutnya adalah menyerahkan hasil doa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini menegaskan bahwa sabar bukan sekadar menunggu, tetapi tindakan aktif menjaga kesabaran hati, perilaku, dan keyakinan. Ketika menghadapi cobaan atau ketika doa belum segera dikabulkan, sabar mengajarkan hamba untuk tetap teguh, tidak putus asa, dan percaya bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Tawakal adalah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar maksimal. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, lalu bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Hadis riwayat Muslim menekankan pentingnya sabar dan tawakal dalam doa. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seorang hamba yang berdoa dengan penuh harap dan sabar tanpa memberikan yang terbaik baginya. Sabar dan tawakal bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi menunjukkan keimanan yang matang, bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan pada waktu yang tepat dan dengan cara terbaik menurut hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan ketika menghadapi kesulitan pekerjaan, keluarga, atau kesehatan. Misalnya, seorang muslim yang berdoa untuk sembuh dari penyakit harus tetap sabar melalui proses pengobatan, menjaga pola hidup sehat, dan bertawakal kepada Allah, sambil meyakini bahwa kesembuhan atau hikmah yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Contoh lainnya adalah dalam doa memohon rezeki. Seseorang yang telah berikhtiar bekerja, berdoa dengan ikhlas, bersedekah, dan mengikuti adab doa, tetap harus bersabar ketika rezeki belum datang segera, serta bertawakal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pada waktu dan cara yang paling tepat. Sabar dan tawakal menumbuhkan kedamaian batin, mengurangi stres, dan membuat hati lebih fokus dalam berdoa. Para ulama menekankan bahwa sabar dan tawakal adalah penutup rangkaian doa yang sempurna. Tanpa kesabaran, doa yang dipanjatkan bisa diiringi keraguan atau putus asa, sehingga hati tidak tulus. Tanpa tawakal, hamba bisa terlalu mengandalkan usaha sendiri dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sumber segala pertolongan. Dengan sabar dan tawakal, doa menjadi sarana membangun keimanan, memperkuat ikhlas, dan meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sabar dan tawakal bukan sekadar menunggu hasil doa, tetapi cara hidup seorang muslim yang percaya penuh kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bersabar dan bertawakal akan merasakan ketenangan hati, keyakinan yang teguh, dan doa yang lebih berpeluang dikabulkan. Karena seluruh proses mulai dari niat, adab, waktu, sedekah, hingga doa yang tulus telah dilalui dengan sempurna. Alhamdulillah saudara seiman, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rahasia doa cepat dikabulkan Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman dan menumbuhkan kedekatan kita dengan Allah. Jangan lupa, sahabat, ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahala jika kita amalkan dan sebarkan. Mari kita terus belajar bersama, memperbaiki diri, dan menanamkan kebiasaan doa yang ikhlas, sabar, dan penuh tawakal.
Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.